Ya, ini adalah salah satu yang kita akan bahas adalah welcome to Mr. Prabowo and goodbye Mr. Joko Widodo. Ya, salah satu yang kita akan bahas adalah capaian-capaian daripada Pak Jokowi selama 2 periode ini agar supaya mengingatkan para relawan-relawan maupun teman-teman yang lain. Ya, ini saya rangkum satu persatu baru 20 menit lalu. Ya, saya rangkum apa aja sih yang telah dicapai Pak Jokowi. Salah satunya adalah membangun infrastruktur. Ya, infrastruktur bermacam-macam. Ada tol, ada jembatan, ada waduk, ada airport, ya konektivitas yang dulunya termasuk pelabuhan ya apalagi itu ya di Pelindo 4 ya, Pelabuhan Makassar sekarang udah bisa menjadi pelabuhan yang tidak tergantung dari Pelabuhan Pelindo 3. Jadi Makassar udah bisa langsung ekspor yaitu ke Cina dan negara-negara lain karena akan ekspornya akan dekat ya dengan tinggal lari ke atas udah bisa sampai ke Cina ya. Dan di airport dari pulau-pulau kecil airport kita ini udah mulai modern ya, mulai kelihatan nampaknya ya kalau turis-turis yang akan mungkin ke tempat terpencil ya seperti Sumbawa dan lain-lain ya, seperti Blora ya, kita lihat Banyuwangi udah menjadi airport internasional, Madura dan Jember juga dan tempat-tempat lain udah bisa konektivitas termasuk di Aceh ya, di Lok Sumawi ya, itu konektivitas kita ini udah menjadi harapan yang apa yang dikatakan namanya nawacita ya termasuk tol road udah berapa ribu kilometer Pak Jokowi udah membuat hampir semua selesai. Yang belum selesai itu adalah dari ini Probolinggo ke Banyuwangi ya belum tuntas, terus ke Bali ya masalahnya Bali juga udah cukup padat. Mudah-mudahan ini juga bisa diselesaikan dengan baik. Terus yang kedua adalah masalah pertambangan. Yang dulu pertambangan di era Pak SBY ya itu nggak salah Pak Dirjennya Pak Tamrin ya. Itu saya pernah diskusi sama beliau bahwa Indonesia ini menjual bumi pertiwi. Ternyata respon Pak Jokowi dengan timnya membuat hilirisasi ya, di mana dulu semuanya nikel bisa ekspor, dengan adanya Pak Jokowi tidak boleh ekspor, akan membangun smelter-smelter yang sekarang sudah ada berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah menyelesaikan pandemi COVID ya, selama 2 tahun berturut Indonesia menangani COVID yang terbaik ya, dari seluruh negara. Habis itu Pak Jokowi juga membuat satu edukasi ya, di mana G20 di Bali ya, di mana Pak Jokowi membuat semacam program namanya hutan karbon dan blue carbon ya. Terus yang kelima, Pak Jokowi adalah membangun perbatasan-perbatasan border area ya, kalau mungkin teman-teman di Aceh itu ada Pulau Sabang, sekarang itu cukup bagus, tubuhnya ada kafe, ada lain, pada itu depannya adalah Selat India ya, yang notabene ya agak kritis ya di sana ya, banyak orang-orang masuk ternyata dari Aceh ke India ini cukup dekat, apalagi ke Thailand cukup dekat juga. Tetapi di border area Pak Jokowi sudah menancapkan pondasi yang cukup bagus, termasuk ini di Pulau Sebatik. Di Pulau Sebatik kalau teman-teman ke sana itu cukup bagus keluar masuknya para imigran Indonesia di Sabah, termasuk di Sarawak ya, termasuk di Papua. Ya, ini adalah bentuk apresiasi Pak Jokowi di perbatasan. Yang dulunya perbatasan ini tidak pernah dihiraukan. Dengan adanya Presiden Jokowi, perbatasan ini menjadi kemajuan, menjadi barometer Indonesia bahwa bangsa Indonesia ini tidak tertinggal jauh.
Yang selanjutnya adalah yang mungkin teman-teman tahu, membubarkan ormas yang tidak sesuai dengan pandangan Pancasila. Selanjutnya adalah membangun beberapa pabrik gula, ya pabrik gula agar ketahanan dari pangan khususnya gula tidak selalu itu import, ya karena Indonesia itu dulunya import gula ini banyak dari Thailand maupun dari Brasil. Terus membangun food estate yang saat ini masih terus berjalan. Terus sekarang di Papua udah hampir 1 juta, ya, membangun food estate yang mudah-mudahan itu apa yang diharapkan untuk ketahanan pangan di bidang pangan Indonesia ke depan udah bisa mandiri. Dan selanjutnya adalah membangun destinasi wisata. Mungkin teman-teman tahu ya, Indonesia di mancanegara yang dulunya Indonesia itu hanya melihat Sentul sebagai pariwisata spot, ya, GP, ya, motor GP, tetapi Pak Jokowi luar biasa bisa membangun di Mandalika. Saya tahu waktu periode itu di mana NTB ini waktu dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi itu kalah di NTB tadi. Pak Jokowi konsisten terhadap NTB, itu dia bangun dengan adanya Mandalika, termasuk waduk di Sumbawa yang cukup baik, yang dulu Bu Mega bangun, sekarang diperbesar lagi di Dompu, ya. Termasuk di pariwisata kita itu sekarang itu Labuan Bajo juga cukup bagus, ya, pelabuhannya, di mana destinasi wisata sana cukup bagus, ya, mulai dari tahun ke tahun udah mulai bagus, termasuk Pak-Pak, ya, itu. Terus yang nggak kalah penting adalah Danau Toba. Danau Toba sekarang menjadi wisata spot juga, baru kapan hari kan diadakan sport internasional, ya, apa itu pacuan speed, ya, dengan horsepower yang cukup tinggi. Dan Pak Jokowi selama beliau menjabat banyak event-event berskala internasional yang diadakan di Indonesia, ya. Seperti G20, kayak model-model event internasional, ya. Itu betul-betul Pak Jokowi memberikan sesuatu kepada negara bahwa Indonesia ini adalah damai, aman, ya. Pengaruh-pengaruh Pak Jokowi di dunia juga sangat penting dengan adanya event-event internasional. Pak Jokowi pernah mengembangkan yaitu pelabuhan, yaitu pelabuhan di Subang. Subang, ya, karena kapasitas pelabuhan di Tanjung Priok semakin padat, ya, Pak Jokowi menempatkan yang dulunya di Kerawang lari ke Subang, tetapi udah membuktikan bahwa pelabuhan di situ, di mana pabrik Toyota, ya, udah mulai ekspor berapa ribu mobil, baik ke Filipina, baik itu ke Australia dan lain-lain. Itu yang dicapai oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi juga telah bisa menyelesaikan membangun pabrik industri di Batang. Kenapa Pak Jokowi itu di Batang? Memang kalau di Batang itu kan energi, khususnya di Batang itu ada pembangkit listrik yang environnya cukup baik, yaitu dari Jepang, ya, itu dengan memakai bekas-bekas dari kayu, ya. Di Batang itu cukup luas, ya, sebagai industri baru di Pulau Jawa. Tentunya bagaimana Pak Jokowi bisa mendamping bisnis harganya agar supaya tidak semua itu ke Vietnam. Itu sebenarnya strategi Pak Jokowi, karena kan Vietnam ini kan negara baru tapi industrinya sekarang cukup maju, ya, karena saya juga pernah di Vietnam dulu, ya, tahun 94 gitu, ya, di mana sekarang Vietnam melonjak pesat dalam industri-industrinya. Pak Jokowi juga memodernisasi alutsista dari Kebangkitan Teknologi Indonesia yang dulunya PT PAL Matisuri, Pindad, dan Dirgantara. Dengan adanya Pak Jokowi dengan kolaborasi dengan Pak Prabowo, di mana alutsista kita ini cukup modern, yang dulunya udah sangat ketinggal jauh, ya. Terus Indonesia juga bisa ekspor, ya. Nah, itu senjata serbu kita juga
cukup baik, ya termasuk Panser yang dulunya ada Anoa dan lain-lain. Pak Jokowi telah bisa mensempurnakan, yaitu yang dulu blok rokan, ya, minyak dan gas, termasuk itu Freeport. Ya, Freeport Indonesia udah bisa ngambil 51% dan lebih, dan sekarang membangun pabrik di Gresik. Ya. Pak Jokowi juga telah mengembangkan pupuk Kaltim di Bontang, kapan hari melaksanakan peresmian, termasuk reformasi Polri dan TNI telah dilaksanakan. Sekarang tinggal bagaimana mempersempurnakan lagi dalam kepemimpinan Prabowo Gibran. Persepak bola kita selama Pak Jokowi semakin pesat, semakin maju, ya, dengan ketua umumnya Mas Erick Thohir. Atau perkembangan sepak bola dari U16 sampai U23 sekarang udah mulai pesat, dan Pak Jokowi dan Ketua PSSI udah buat training center yang ada di IKN, termasuk Pak Prabowo juga membuat training center yang ada di Bekasi. Ini luar biasa bagi persepak bolaan di Indonesia, termasuk yaitu percepatan agraria dan pemberantasan mafia tanah yang sekarang berjalan, yang dipimpin ke Pak Menteri Mas Haye. Ini juga luar biasa dengan agresifnya dia selesaikan satu-satu, termasuk masyarakat yang dulu tinggal di pinggir-pinggiran perhutani yang berpuluh-puluh tahun, ya, sekarang udah punya sertifikat masing-masing. Ya, ini Pak Jokowi luar biasa menghargai rakyatnya agar supaya penyelesaian tanah, ya, sebelum dia lengser dia udah selesaikan dengan baik. Terus Pak Jokowi juga berapa kali membangun tempat-tempat sport center sepak bola, ya, misalnya di Papua. Kan Papua selama Republik ini merdeka, baru sekarang Papua menjadi tuan rumah PON. Nah itu, ya, jadi Pak Jokowi tidak mau itu Jawa sentris, tetapi Papua dan pulau-pulau lain dan provinsi lain juga menjadi prioritas, ya. Yaitu Indonesia juga udah punya pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Sulawesi, ya, di Sulawesi Tenggara itu, ya, kapan hari Pak sudah diresmikan, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang cukup besar itu di Kaltara, ya, provinsi baru dari pecahan Kaltim, yang di sana juga banyak industri, yaitu termasuk yang dinamakan KIPI. Ya, itu provinsi yang nanti sebagai provinsi yang kaya ke depan adalah Kaltara, ya. Yang belum terobos-terobosan yang belum selesai, ya, yaitu Pak Jokowi belum membuat terobosan, yaitu masalah jalur penerbangan dan laut, di mana jalur penerbangan ini tiketnya di Indonesia ini paling mahal. Paling mahal, ya, luar biasa, termasuk itu kapal-kapal laut. Ya, kapal laut memang banyak sekarang, tapi juga banyak yang udah tua-tua. Sebenarnya ini udah harus udah mulai ada perubahan. Mungkin dengan ada Pak Prabowo ini penerbangan, ya, semakin baik, ya, tidak akan dimonopoli salah satu maskapai, ya, agar supaya yang dulunya kan banyak maskapai, sekarang kan tidak banyak maskapai, ya. Itu PR dari Pak Prabowo agar supaya masyarakat ini bisa menikmati penerbangan sesuai apa yang diinginkan, tidak mahal, ya. Bagaimana menciptakan penerbangan dengan low cost, ya, itu yang harus ditargetkan nanti kepimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yaitu Pak Jokowi sudah membuat terobosan di mana sumber daya alam kita, ya, udah bisa diberikan kepada ormas-ormas Islam, ya, karena kita prihatin juga, ya. Mungkin teman-teman nggak hanya ngelihat sepenggal aja, banyak para santri-santri itu, ya, karena santri ini kan belajar ngaji, belajar kitab kuning dan lain-lain. Tapi setelah itu para santri ini nggak tahu apa yang dia akan kerjakan. Mungkin dari situlah
para pesantren-pesantren harus menciptakan ya balai latihan kerja dan lain-lain dengan teknologi, dengan IT apapun bentuknya. Tentunya itu dengan finansial yang luar biasa. Dengan adanya pembagian pengelolaan sumber daya alam, ya insya Allah para santri-santri, para pesantren bisa maju pesat, ya tidak terpaku di pesantren itu aja. Apalagi kapan hari kan Pak Kapolri, Pak Sulistyo Sigit telah membuka peluang bagi para pesantri untuk menjadi polisi, dan Panglima juga membuka peluang untuk menjadi tentara, TNI, dan lain-lain. Ini udah luar biasa dengan adanya reformasi Polri dan TNI. Yang belum diselesaikan dengan Pak Jokowi adalah perampasan aset. Nah, ini yang masih belum clear, bahwa para koruptor asetnya akan dirampas ya, agar supaya kalau nggak jerah ya. Ada salah satu kegagalan yaitu sepak bola kemarin ya, di mana Israel tidak bisa main di Indonesia ya. Itu salah satu yang Pak Jokowi tidak bisa bagaimana Israel main di Indonesia. Tetapi kalau kapan hari itu bisa bermain dengan baik di sini, kan sepak bola ini kan pemersatu bangsa ya. Dengan mainnya di sini ya mungkin negosiasi dari politik kita bebas aktif yang sementara ini bagaimana di Gaza ya dikatakan penindasan yang luar biasa bagi Israel kepada Palestina ya. Mungkin dengan adanya dulu Israel bisa bermain di Indonesia, mungkin solusi-solusi tidak sampai separah yang sekarang ini. Sebenarnya Pak Jokowi strateginya itu ya di era Gus Dur kan pernah itu ya membuka peluang bahwa ya ada diplomatiknya nggak bisa, tapi bisa diselesaikan di negara sebelah di Singapura. Demikian teman-teman hasil saya review ya, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, bahwa apa selama 2 periode ini Pak Jokowi sudah menancapkan sesuatu yang baik. Yang tidak baik ya kita tidak ikutin. Semoga dengan adanya kepemimpinan Prabowo Gibran ini memberikan edukasi yang luas. Tentunya amanah rakyat itu penting. 9 tahun mereka sebenarnya masyarakatnya harus lebih sejahtera, lebih makmur, ya, tidak ada kemiskinan lagi. Apa yang diharapkan Pak Prabowo itu adalah makan siang gizi, itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depan menjadi Indonesia emas. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman relawan di seluruh Indonesia. Bravo Indonesia, Indonesia maju.